Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini, jika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dalam artian mereka tidak mau mempercayai apa yang sudah Allah sampaikan dari makanan-makanan yang halal dan mana makanan-makanan yang haram. Mereka tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka katakan kepada mereka yang menentang syariat Allah itu, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Rabb kalian memiliki rahmat yang luas. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala penentangan dari orang-orang kafir itu, dia masih memiliki rahmat yang luas dan dia tidak enggan menimpakan siksa kepada orang-orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir pendapat Mujahid terkait ini, yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala meskipun maha luas rahmatnya dan maha kasih terhadap hambanya, tetapi hal ini tidak bertentangan dengan kebijaksanaannya, karena dia yang maha kuasa, maha bijaksana dan maha adil, tetap akan menjatuhkan siksaan dan balasannya kepada orang-orang yang zalim. Ini karena dilanjutkan di dalam ayat setelahnya, atau dilanjutkan di dalam kalimat setelahnya. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Jadi Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir yang menolak ayat-ayat Allah itu, bahwa Allah itu rahmatnya luas, tapi tidak bertentangan jika satu waktu dia bisa menurunkan siksa kepada hambanya, karena itu kebijaksanaannya. Jadi
Bahasanya begini. Meskipun Allah itu maha luas rahmatnya, Allah maha pengampun, Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya, ya. Tapi kalau hambanya durhaka, hambanya menentang ayat-ayat Allah, bisa saja Allah menurunkan siksanya, dan tidak ada yang bisa menolak dari siksa-siksanya itu. Semoga bisa dipahami ya kalimat ini. Ini tafsir dari para ulama menerangkan ayat ini. Meskipun Allah maha rahmat, Allah maha pengampun, tapi bisa juga dia dengan maha kuasanya dan kebijaksanaannya menurunkan siksa. Dan itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertentangan dengan kemaha rahmatnya Allah. Itu yang dimaksud seperti itu. Karena kadang ada beberapa orang yang dia terus-menerus melakukan dosa dan dia pikir Allah itu dengan maha rahmat dan maha ampunnya tidak akan menyiksa, tidak akan membalas dosanya. Ini keliru. Allah maha rahmat, Allah maha pengampun. Tapi kalau ada orang berbuat dosa, bisa saja Allah azab dia. Dan itu sedikit pun tidak mengurangi rahmatnya Allah. Kenapa? Allah menurunkan siksa itu hak-haknya dia sendiri. Itu adalah kebijaksanaannya dia sendiri. Dan kita tidak bisa mengatur-atur Allah. Karena posisi kita adalah seorang hamba. Iya, kita harus yakin bahwa Allah itu maha kasih. Allah maha pengampun. Tapi satu sisi yang lain, Allah juga memiliki sifat, yaitu akan membalas segala perbuatan hambanya, baik dengan pembalasan yang baik ketika kalau perbuatan itu baik, atau sebaliknya akan membalas buruk kalau perbuatan itu buruk. Ini tafsir atau pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua menafsirkan ayat ini, bila orang-orang musyrikin ini mendustakanmu tentang kesesatan mereka, yaitu mengharamkan dan menghalalkan sesuatu, maka katakan kepada mereka bahwa Rabbmu adalah maha pengasih dan amat luas rahmatnya, karena itu dia tidak segan menimpakan siksanya di dunia kepadamu atas kesesatan dan kesalahan itu. Maka jangan kamu terperdaya, karena hal itu hanya semata-mata penangguhan sementara, bukan karena dia tidak akan menyiksamu. Jadi bisa jadi ketika seseorang berbuat dosa, dia tidak langsung disiksa Allah, tapi ditunda. Maka jangan terperdaya, jangan terus-menerus berbuat dosa. Karena bisa jadi siksa itu tidak langsung turun selepas seseorang berbuat dosa. Kan orang-orang musyrikin ini senang menantang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diturunkan atas mereka itu azab kalau mereka berbuat salah. Ini senang menantang. Dan Allah itu dengan maha rahmatnya seringkalinya tidak langsung berbuat demikian. Meskipun sesekali juga Allah akan menurunkan siksa langsung ketika seseorang itu selesai berbuat dosa. Itu maha kuasanya dia. Ada misalnya orang berbuat jahat tahunan, dibiarkan sama Allah. Allah ingin memberikan kesempatan orang ini untuk bertobat. Ternyata tidak tobat-tobat juga. Allah azab dia. Dikasih penyakit, dikasih bencana, ya, dikasih sebuah kecelakaan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Tapi di sisi lain ada juga dari maha kuasa dan kebijaksanaannya Allah, ada orang berbuat dosa, dibiarin sama Allah, tidak disiksa sama Allah, dibiarkan terus.
Ini yang biasa disebut sebagai istidraj. Bahkan Allah kasih dia nikmat-nikmat. Allah kasih dia rezeki yang banyak, kekayaan, rumah tangga yang aman-aman saja. Padahal dia berbuat dosa. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin dia orang ini kembali. Kenapa? Kalau yang pertama, orang yang berbuat dosa kemudian langsung dihukum Allah, itu berarti Allah berharap orang ini mengambil pelajaran. Oh iya ya, saya berbuat salah ya. Allah hukum saya ya. Maka kemudian mengambil pelajaran, bertobat dia. Kayak misalnya orang misalnya dia senang minum minuman keras. Suatu waktu kemudian dia mabuk nabrak tembok misalnya. Atau dia kecemplung jurang. Langsung dia ngambil pelajaran. Besok saya nggak minum minuman keras lagi lah. Ngambil pelajaran dia. Allah ingatkan. Atau dikasih penyakit, lama sembuhnya, kemudian ternyata setelah itu sembuh, ambil pelajaran dia. Ini peringatan Allah itu adalah bentuk perhatian Allah supaya seorang hamba itu kembali kepadanya. Tapi yang kedua, ada orang yang dibiarkan Allah berbuat kemaksiatan, kejahatan, ini dan itu, Allah biarkan. Bahkan Allah kasih rezeki yang banyak. Ini orang yang paling tidak disukai Allah. Orang seperti itu gimana dia mau bertobat? Tidak bisa. Dia bahkan kemudian mengatakan, loh saya ini nggak pernah sholat, saya ini minuman keras, saya ini zina misalnya, saya ini begini dan begitu. Tapi rezeki saya lancar. Nah, orang seperti ini susah bertobatnya. Dan sesungguhnya orang seperti ini orang yang tidak diharapkan untuk kembali kepada Allah karena Allah saking murkanya, seperti orang-orang kafir. Jadi ikhwah rahimakumullah, menyikapi ayat-ayat seperti ini adalah kita tetap meyakini bahwa Allah itu maha rahmat, maha pengampun kepada siapapun dari hamba-hambanya, tapi juga harus kita senantiasa perhatian bahwa Allah bisa saja mengampuni dan juga bisa saja tidak mengampuni. Bisa saja Allah itu menurunkan rahmat, bisa saja Allah juga tidak menurunkan rahmat sesuai kehendaknya. Jangan sampai kita kemudian terperdaya dengan dosa-dosa yang mudah dilakukan, dosa-dosa yang tidak menarik azabnya Allah, dosa-dosa yang kadang-kala malah tertutup dengan kenikmatan dunia. Ini bahaya. Kita harus senantiasa memastikan segala perbuatan kita adalah perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar, dengan ilmu, sehingga kita bisa memilih mana perbuatan yang berpahala dan mana perbuatan yang menghantarkan sebuah dosa. Demikian ikhwan, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.